Rasul nanti jam 12. Baik, untuk peserta pengawas K3 Migas, kita lanjutkan dengan membahas 3 unit kompetensi terakhir ya. Yang pertama, melaksanakan pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja di industri migas. Yang kedua, menerapkan inspeksi K3 di industri migas. Dan yang terakhir, melakukan audit K3 di industri migas. Baik, kita bahas yang pertama, melaksanakan pelaporan, pencatatan, dan investigasi kecelakaan kerja di industri migas. Jadi, kecelakaan kerja itu adalah suatu peristiwa yang tidak dikehendaki, ya, dan tidak diharapkan dapat terjadi, ya, yang dapat menimbulkan kerugian. Kalau terjadi kecelakaan kerja, maka perlu dilakukan investigasi. Investigasi itu adalah melakukan penyelidikan terhadap kecelakaan kerja tersebut, ya, untuk mengumpulkan data-data dan informasi terkait kecelakaan kerja tersebut. Gunanya adalah untuk mengetahui penyebab kecelakaan, ya, atau root cause-nya, ya, penyebab dasarnya, penyebab dasar dan juga penyebab langsung, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah untuk pengendaliannya. Untuk pengendalian agar kejadian kecelakaan kerja tersebut tidak terjadi lagi di masa mendatang. Nah, setelah dilakukan investigasi, mengumpulkan data-data dan informasi, kemudian data-data dan informasi tersebut dianalisa, maka langkah selanjutnya adalah memberikan rekomendasi pada perusahaan untuk dapat melakukan preventif dan corrective action di kemudian hari untuk mencegah kejadian serupa terjadi lagi. Nah, ini dibuat dalam bentuk laporan, ya. Laporan untuk hasil investigasi kecelakaan kerja tersebut. Jadi unit kompetensi ini menuntut keterampilan dan pengetahuan, ya, dari setiap pengawas di industri migas untuk bagaimana dapat mengumpulkan data-data terkait adanya suatu kecelakaan, ya, kecelakaan kerja, dan kemudian data-data tersebut dianalisa sehingga dapat menghasilkan suatu informasi tentang penyebab dari kecelakaan kerja tersebut. Dan setelah mengetahui data-data atau informasi penyebab dari kecelakaan kerja tersebut, maka dapat dicari dapat dicari langkah-langkah untuk mencegah, ya, kejadian serupa terjadi lagi. Nah, ini dalam bentuk suatu rekomendasi untuk dilakukan oleh manajemen, ya, dalam bentuk korektif dan preventive action. Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menerapkan pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja pada industri migas.
Nah, unit kompetensi ini berisi tiga elemen kompetensi. Yaitu yang pertama mengumpulkan data pelaporan, pencatatan, dan investigasi kecelakaan kerja. Yang kedua, melaksanakan pelaporan, pencatatan, dan investigasi kecelakaan kerja. Yang ketiga, mendokumentasikan pelaporan, pencatatan, dan investigasi kecelakaan kerja. Jadi di sini pengawas K3 Migas tidak harus melakukan investigasi ya, tapi mengumpulkan data, pelaporan, pencatatan, dan investigasi kecelakaan kerja. Hanya ngumpulin data-data. Jadi tugas bagian lain ya yang akan melakukannya. Namun, pengawas K3 Migas juga diharapkan mampu untuk melakukan investigasi kecelakaan kerja. Jadi bukan hanya kompetensi hanya untuk mengumpulkan pelaporan ya. Karena mungkin yang dituntut untuk skema ini seperti ini. Tapi harusnya bisa juga melakukan investigasi. Karena ini mungkin yang harus dilakukan oleh operator K3 Migas. Tapi sebagai pengawas ya yang mengawasi kerja operator harus juga bisa mampu ya dan punya kompetensi untuk melakukan investigasi kecelakaan kerja. Jadi secara singkat, investigasi kecelakaan kerja itu adalah penyelidikan ya. Penyelidikan tentang suatu kejadian kecelakaan kerja. Nah, bagaimana kalau kita mau menyelidiki sesuatu? Yang dibutuhkan di sini adalah pola berpikir negatif ya. Ya, kita sering dengar sehari-hari kita harus berpikir positif. Ya, itu memang benar ya. Dalam menjalani kehidupan kita selalu berpikir positif supaya kita nggak makin banyak beban ya. Mikirin hal-hal negatif, hal-hal buruk yang akan terjadi. Tapi dalam investigasi, kalau kita tidak berpikir negatif, maka kita akan susah untuk mengumpulkan dan menganalisa kecelakaan kerja tersebut. Jadi harus dikerahkan energi negatif kita untuk pengen tahu nih siapa penyebab dan kira-kira kenapa itu terjadi. Dan berpikir negatif, pasti korban ini melakukan hal-hal yang buruk ya, tindakan tidak aman, kondisi tidak aman, seperti itu semua. Kalau kita berpikir positif ya, ini lagi sialnya korban aja ya. Jadi kalau berpikir seperti itu, udah nggak ada keinginan untuk melakukan investigasi, ya kan? Jadi untuk menumbuhkan antusias melakukan penyelidikan, maka energi atau aura negatif itu harus diciptakan. Tapi ini ingat, ini hanya dalam konteks investigasi, bukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi investigasi kecelakaan kerja dimulai ya untuk melihat kejadiannya langsung ke tempat kejadian perkara atau tempat kecelakaan kerja ya, TKK. Nah, di situ dikumpulkanlah semua informasi dan data terkait kecelakaan kerja tersebut. Ya. Siapa korbannya, dan kemudian di mana dia terjadi kecelakaan, apa yang sedang dilakukannya pada saat terjadi kecelakaan, ya. Siapa yang berada di sekitar tempat tersebut, ya. Peralatan apa yang sedang dia gunakan saat terjadi kecelakaan, ya. Dan kemudian pekerjaan apa yang sedang dilakukan oleh korban saat terjadi kecelakaan. Ya, jadi semua dikumpulkan data-data ini, difoto, ya, peralatan, area kerja, ya, lingkungan sekitar, dan kemudian kondisi korban, peralatan yang digunakan, ya. Lalu area tempat kejadian perkara itu diberikan safety line ya, garis pembatas, sehingga tidak semua orang bisa masuk ya, hanya orang-orang yang berkepentingan saja. Dan kemudian untuk data awal itu dikumpulkan dan diwawancara saksi-saksi ya, yang melihat langsung atau mendengar langsung kejadian tersebut. Jadi ingat, bukan
saksi tidak langsung ya, yang tidak melihat atau mendengar kejadian tersebut. Tapi setelah kejadian baru mereka datang ke tempat tersebut. Nah, kalau kita wawancara saksi seperti ini, kita akan mendapatkan data mentah atau opini saja. Dan ingat, data yang kita kumpulkan itu adalah fakta. Jadi saat kita wawancara saksi-saksi pun, kita berusaha mengumpulkan fakta, bukan opini. Jadi jangan sampai saksi itu mengatakan menurut saya, wah jangan, itu jangan dicatat, karena itu berarti hanya opininya. Yang kita catat itu adalah, wah saya lihat dia terlalu cepat kendaraannya. Saya mendengar bunyi dentuman keras, dan seterusnya. Berarti itu fakta kan? Jadi itu yang dicatat. Nah, kalau ada lebih dari satu orang saksi, jadi yang diwawancara itu satu persatu, jangan sekaligus. Karena kalau sekaligus nanti Anda sebagai investigator akan bingung ya untuk mencatat, karena mungkin bisa aja terjadi perbedaan informasi dari orang-orang tersebut. Jadi satu-satu kita kumpulkan. Nanti kalau ada perbedaan di antara mereka, kita akan bisa lihat ya kronologisnya mana yang benar dan seterusnya. Ya, ini teknik untuk melakukan investigasi. Juga dicatat nomor telepon dari saksi, mungkin kita perlu keterangan lebih lanjut, dan tanda tangan saksi ya. Jadi sebagai bukti bahwa ini bukan karangan kita. Jadi kita sudah disiapkan kertas khusus mencatat kesaksiannya, lalu di bawahnya nanti saksi itu akan tanda tangan ya, nama, dan kemudian nomor yang bisa dihubungi. Nah, semua kalau ada 3 atau 5 orang saksi, kita catat satu persatu apa yang mereka saksikan ya. Nah, setelah itu mungkin kita memerlukan informasi lebih lanjut, kita akan bisa menghubungi lagi saksi, atau kita bisa minta langsung informasi dari saksi korban. Kalau saksi korban sudah bisa di-interview ya. Kalau kondisinya saat itu sangat tidak memungkinkan karena cedera ya, terjadi parah, ya kita tunggu sampai sembuh. Lalu mungkin kita minta informasi selanjutnya mengenai korban ya dari HRD, data-data pekerjaannya ya, dan kemudian kita minta dari teman-temannya data mengenai korban, perilakunya ya, apakah bekerja dengan aman dan selamat atau ada tindakan tidak aman yang sering dilakukan ya, atau kondisi tidak aman yang dibiarkan olehnya dan seterusnya. Lalu kita minta dari bagian engineering data-data maintenance dari peralatan yang dipakai ya, apakah sudah dilakukan perawatan sesuai dengan standar prosedur ya, atau ternyata tidak pernah dilakukan perawatan dan seterusnya. Dan semua hal yang berhubungan dengan kecelakaan kerja tersebut kita data. Ya, lingkungan kerjanya, ya, dari dari departemen yang berwenang. Nah, setelah itu, setelah kita dapatkan semua data-data tersebut, ya, sebagai investigator kita akan menyusun kronologisnya. Jadi kalau kronologis sudah bisa kita susun, maka kita akan mengetahui urut-urutan kejadiannya, dan kemudian kita bisa mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan kerja tersebut. Lalu kita buat memakai metode analisa ya, kita analisa kejadiannya. Kita mulai dari kejadian kecelakaan tersebut, lalu kita tanya kenapa, maka berdasarkan fakta-fakta yang sudah kita kumpulkan, kita taruh di sebagai jawabannya. Lalu dari situ kita tanya kenapa terjadi begini, dan seterusnya, sampai data-datanya habis. Data-data fakta-fakta yang kita kumpulkan. Nah, biasanya di ujung-ujung dari pohon analisa itulah penyebab-penyebab dari kecelakaan kerja tersebut. Nah, dari penyebab-penyebab ini kita akan susun ya, penyebab langsung, kemudian penyebab dasar ya, dan penyebab tidak langsung. Sehingga kita bisa membuat laporan ya. Kita membuat laporan kepada manajemen semua ya, penyebab dasar, penyebab langsung, penyebab tidak langsung, dan kemudian kita berikan rekomendasi untuk mencegah ya kejadian serupa tidak terjadi lagi dengan cara
membuat penyebab dasar dan penyebab langsung itu supaya bisa dihilangkan. Ya. Kalau tidak bisa dihilangkan, ya dikendalikan sehingga penyebab dasar dan penyebab langsung atau penyebab tidak langsung itu tidak dapat menimbulkan kecelakaan. Ya, kita bekerja berdasarkan teori domino yang dibuat oleh S.W. Hendrick ya, di mana ada 5 domino ya. Yang pertama itu faktor manajemen ya, pengawasan dan penyediaan standar. Yang kedua, penyebab dasar, faktor personal dan faktor pekerjaan. Yang ketiga, penyebab langsung ya, tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Yang keempat, insiden itu sendiri ya. Lalu domino yang kelima adalah kerugian-kerugiannya. Nah, jadi penyebab langsung, penyebab dasar, dan penyebab tidak langsung atau faktor manajemen, inilah yang harus dikendalikan sehingga tidak akan terjadi lagi kecelakaan serupa. Ya, ini ya mengumpulkan data pelaporan, pencatatan, dan investigasi kecelakaan kerja. Elemen kompetensi yang pertama. Di sini ada 2 kriteria unjuk kerja. Prosedur pelaporan, pencatatan, dan investigasi kecelakaan dijelaskan sesuai dengan jenisnya. Jadi jenis kecelakaan ya. Kalau kecelakaannya cukup besar, maka mungkin prosedur pelaporan akan berbeda karena kita akan membentuk tim. Ya, mungkin terdiri dari 6 sampai 8 atau lebih ya orang. Dan timnya akan bekerja sama ya. Bagi-bagi tugas. Tapi kalau kecelakaannya kecil ya mungkin kita bisa sendiri atau berdua ya, sehingga pelaporan pun akan lebih mudah. Jadi sesuai dengan jenis kecelakaannya. Nah, kecelakaan itu sendiri ada istilah-istilahnya, ada yang bilang eksiden. Eksiden itu lebih kepada kecederaan dari orangnya. Insiden itu lebih kepada kerusakan harta benda ya, dan faktor produksi. Namun, insiden juga bisa menjadi suatu kecelakaan yang besar. Jadi kalau kecelakaannya sudah dalam skala besar, sebutannya juga insiden. Ya. Seperti insiden Piper Alpha di Laut Utara tahun 87, yang menewaskan 163 pekerjanya dan kerugian dia 5 miliar US dollar. Itu disebut insiden. Kemudian data-data yang dibutuhkan dalam pelaporan, pencatatan, dan investigasi kecelakaan dikumpulkan. Ya, tadi kita sudah bahas bagaimana mengumpulkan semua data-data tersebut ya saat terjadi kecelakaan, baik langsung di lokasi maupun data yang berhubungan dengan korban dan peralatan yang dipakainya. Dan kemudian kita minta data daripada saksi-saksi ya, saksi-saksi langsung. Dan mungkin kalau memang diperlukan kita perlu saksi ahli ya. Saksi ahli ini adalah yang menguasai satu bidang. Umpamanya dia bisa melihat kalau umpamanya kecelakaan kendaraan. Dari rem yang ada, dia bisa lihat, oh ini kecepatannya kira-kira sekian. Itu namanya saksi ahli. Jadi walaupun dia tidak melihat langsung, dia bisa melihat bukti-buktinya lalu memberikan kesaksian ya. Umpamanya dalam hal-hal teknis. Hal-hal teknis, psikologis, dan sebagainya. Itu namanya saksi ahli ya, sesuai bidang ilmu yang dikuasainya. Lalu elemen kompetensi kedua, melaksanakan pelaporan, pencatatan, dan investigasi kecelakaan kerja. Jadi setelah kita mengumpulkan data-data, maka di sini buat laporan ya, dari hasil investigasi dan catatan-catatan kita. Di sini ada 3 kriteria unjuk kerja. Prosedur pelaporan, pencatatan, dan investigasi kecelakaan kerja dilakukan sesuai dengan jenisnya. Ya, tadi di sini prosedur pelaporan, pencatatan, dan investigasi kecelakaan kerja sesuai dengan jenisnya. Bersama aja ya. Jadi bagaimana membuat laporan sesuai dengan jenisnya, tadi kita sudah jelaskan, tergantung skala dari kecelakaan itu apakah besar, menengah, atau kecil ya. Kalau kecil cukup 1-2 orang yang akan melakukan investigasi, tapi kalau skala besar mungkin kita akan membentuk satu tim ya, bisa lebih dari 10 orang mungkin dengan saksi-saksi ahli dan sebagainya. Kemudian kriteria unjuk kerja yang kedua, perhitungan statistik kecelakaan dilakukan sesuai dengan prosedur.
Jadi nanti ada statistik, data-data statistik. Biasanya diminta itu data statistik adalah tindakan tidak amannya apa, lalu kondisi tidak aman apa ya dalam kejadian kecelakaan kerja tersebut. Kemudian penyebab dasarnya ya, yaitu faktor daripada personalnya, ya, seperti apa, kebiasaan-kebiasaan dia, dan kemudian apa cara kerjanya dan sebagainya. Lalu faktor pekerjaan ya, peralatan ya, kemudian kondisi lingkungan tempat kerja dan sebagainya, itu semua didata. Lalu data-data statistik ini akan melihat perilaku dari pekerja atau korban tersebut ya, kemudian kondisi apa di perusahaan dan sebagainya. Jadi itu masuk kepada perhitungan data statistik. Nah, nanti ini juga akan masuk perhitungan secara keseluruhan dari laporan perusahaan ya, mungkin per tahun, untuk menghitung frekuensi rate maupun severity rate-nya. Frekuensi rate itu adalah perhitungan data-data jumlah kecelakaan kerja. Ya, seberapa sering sih terjadi ya. Jadi rumusnya adalah jumlah kecelakaan kerja ya, baru dalam setahun, dikali 1 juta. 1 juta ini konstanta ya, atau bilangan tetap yang dipakai di Indonesia. Kalau di Amerika 250.000. Jadi kita pakai konstantanya 1 juta. 1 juta ini mungkin dalam 1 juta jam kerja ya istilahnya. Tapi ini konstanta nggak punya satuan. Lalu dibagi jumlah jam orang kerja. Jadi kita hitung ada berapa karyawan di perusahaan itu. Umpamanya contohnya 1.000 orang ya. Nah, satu orang dalam setahun itu jumlah jam kerjanya adalah per minggu kan 40 jam ya menurut standar Kemenaker. Setahun ada 52 minggu. 52 dikurang 2 minggu ya jatah cuti, jadi jumlah jam kerjanya 40 kali 50 sama dengan 2.000 jam. Nah, 2.000 jam dibagi 2.000 jam dikali 1.000 ya, karena tadi kita kasih contoh bahwa ada 1.000 orang di perusahaan tersebut. Berarti 2 juta jam kerja. Nah, umpamanya kecelakaannya ada 100. 100 dibagi dikali 1 juta dibagi 2 juta. Berarti dapatnya angkanya 50. 50 ini nggak punya satuan, itu hanya konstanta. Nanti kita akan lihat dari tahun ke tahun ya, umpamanya tahun 2017 50, 2018 naik 70, 2019 turun 40, dan seterusnya. Nah, dari grafik ini kita bisa melihat data statistiknya bahwa angka rata-ratanya jadinya umpamanya 55 umpamanya gitu. Nah, statistik ini berguna untuk manajemen menentukan strategi bagaimana mengurangi kecelakaan dan sebagainya. Ya. Ini perhitungan statistik. Kemudian kriteria unjuk kerja yang ketiga, data pelaporan, pencatatan, dan investigasi kecelakaan kerja dituangkan dalam format yang telah dibakukan. Jadi format yang telah dibakukan ini sesuai dengan standar internal perusahaan umpamanya. Ada format data untuk pelaporan kecelakaan kerja. Atau kalau kita melapor kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi ya. Jadi laporan wajib juga harus kita berikan kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Itu sudah ada formnya ya. KKP 2B kalau nggak salah, nanti ada apa nama jenis formnya. Tinggal diminta di Dinas Tenaga Kerja setempat ya. Jadi mereka akan berikan, nah dari form itu tinggal kita isi ya, data-data yang diminta. Jadi sesuai format yang telah dibakukan ya. Kalau di internal ya mungkin kita punya format sendiri. Tapi kalau di Dinas Tenaga Kerja Provinsi itu ada format sendiri juga yang telah dibakukan. Nah, jadi buat data pelaporan, pencatatan, dan hasil investigasi kecelakaan kerja itu sesuai format yang telah dibakukan. Lalu elemen kompetensi yang ketiga, mendokumentasikan pelaporan, pencatatan, dan investigasi kecelakaan kerja. Jadi didokumentasikan ya semua pelaporan, pencatatan, dan investigasi kecelakaan kerja. Maksudnya secara hard copy dan soft copy.
Jadi mungkin dibuat soft copy lalu di print ya, itu jadilah dokumen. Di sini terdiri dari 3 kriteria unjuk kerja. Laporan hasil pelaporan, pencatatan, dan investigasi kecelakaan kerja didokumentasikan sesuai prosedur. Ini nanti kita laksanakan sesuai prosedur investigasi kecelakaan kerja apa yang diminta ya. Prosedur internal ya, prosedur internal dari perusahaan. Jadi apa saja yang diminta data-datanya, untuk dokumennya dan sebagainya. Yang kedua, laporan hasil perhitungan statistik kecelakaan kerja didokumentasikan sesuai prosedur. Nah, data-data statistik juga yang saya sebutkan tadi, ini juga dicatat ya, jadi satu dokumen ya. Nanti kalau di print jadi hard copy, kalau disimpan dalam bentuk digital itu menjadi soft copy-nya. Kemudian laporan hasil perhitungan jam kerja aman dipasang pada safety board. Jadi kalau biasanya tidak terjadi kecelakaan kerja, maka tiap hari akan bertambah jumlah jam kerja amannya ya. Jadi umpamanya ada 1.000 orang, berarti tiap hari bertambah hitungannya 2.000. Ya kan? Satu orang kan 40 jam. Berarti mungkin satu hari kira-kira standarnya 8 jam ya, atau ada yang 7 jam, jadi 6 hari kerja. Ya kita kalau 8 jam, ada 1.000 orang. Oh, sehari bertambah 8.000 jam. Nambah 8.000, nambah 8.000. Tapi kalau terjadi insiden, 0 lagi tuh. Nanti besok, kalau nggak terjadi insiden, nambah lagi 8.000, 8.000, dan seterusnya. Nah, nanti bisa perusahaan tentukan ya, targetnya, umpamanya 10 juta jam kerja dapat bonus. Nah, itu menjadi suatu semangat juga ya. Jadi motivasi dalam bekerja aman bagi para pekerja. Atau menjadi satu program ya yang bisa dijalankan sehingga para pekerja awareness-nya meningkat ya untuk bekerja dengan aman dan selamat. Nah, jadi laporan insiden ya, unit kompetensi ini berlaku mengumpulkan data pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja, melaksanakan pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja, dan mendokumentasikan pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja dalam unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh sektor kegiatan migas dalam rangka penerapan K3 di perusahaan. Mungkin yang dibutuhkan adalah form-form ya, format pencatatan kecelakaan kerja ya, ditentukan standarnya di internal perusahaan. Kemudian format pelaporan kecelakaan kerja ditentukan standarnya di internal perusahaan. Kalau di Dinas Tenaga Kerja sudah ada standar khusus. Format investigasi kecelakaan kerja ya, ditentukan di internal perusahaan. Dan mungkin juga nanti investigator memerlukan kalkulator. Hitung-hitungan, ya. Bukan ngitung duit ya, tapi mungkin hitung-hitung hal yang terkait dengan kecelakaan. Investigasi kecelakaan kerja adalah kemampuan dituntut dari supervisor untuk melakukan investigasi apabila terjadi kecelakaan kerja. Kemampuan tersebut adalah mengumpulkan data dan informasi terkait insiden tersebut, diambil dari TKP atau TKK tempat kecelakaan kerja, data dan riwayat korban kecelakaan, data dan riwayat pemeliharaan dan pemakaian alat yang terkait kecelakaan, dan mewawancarai saksi-saksi. Kemudian melakukan rekonstruksi kejadian. Setelah cocok, maka dilakukan analisa dengan metode tertentu untuk mencari akar penyebab. Setelah mendapat root cause-nya, memberikan rekomendasi untuk corrective dan preventive action supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi. Ya, nanti nggak hanya root cause-nya, tapi penyebab langsung ya, dan juga penyebab tidak langsung. Semuanya ya, penyebab dasar, penyebab langsung, dan penyebab tidak langsung. Ini nanti bisa dilihat, ditonton sendiri dari filenya ya. Nanti saya akan berikan file ini. Tinggal buka sendiri di YouTube, contoh investigasi kecelakaan kerja. Studi kasus.
Jelaskan secara rinci cara melakukan investigasi suatu kecelakaan kendaraan bermotor di area kilang yang menyebabkan fatality. Jelaskan secara rinci. Berarti kita secara rinci itu sudah bisa melakukan rekonstruksi kejadiannya, urutan kejadian. Nah, tentunya dimulai dengan penyelidikan atau investigasi. Ya, investigasi mengumpulkan data-data, mengumpulkan semua informasi terkait kecelakaan kendaraan bermotor tersebut di area kilang. Ya. Secara sepintas mungkin kita langsung berpikir, wah ini orangnya nggak benar nih. Tapi ada juga yang berpikir, ya, mungkin ada suatu kejadian yang menyebabkan dia sampai terjadi kecelakaan. Nah, ini kan opini-opini ya, supaya nggak berkembang liar ya harus kita buktikan dengan fakta di lapangan. Nah, itulah gunanya melakukan investigasi kecelakaan kerja, supaya semua data dan informasi dikumpulkan dan kemudian dianalisa, sehingga bisa kita simpulkan penyebab dasar, penyebab langsung, dan penyebab tidak langsungnya secara rinci. Dan kalau kita sudah bisa menentukan penyebab langsung, penyebab dasar, dan penyebab tidak langsungnya, maka kita akan mudah untuk memberikan rekomendasi ya, preventif dan corrective action kepada manajemen untuk diterapkan agar kejadian ini tidak terjadi lagi di masa mendatang. Jadi kalau dikatakan secara rinci, ini ya kita harus melakukan langsung datang ke lokasi, ya, mengumpulkan semua data di situ, mewawancarai saksi-saksi, dan kemudian mengumpulkan data mengenai korban, mengenai kendaraan yang dipakainya dan sebagainya, ya, maintenance-nya dan sebagainya, dan mengumpulkan informasi dari teman-teman korban tentang perilaku korban dalam mengendarai kendaraan bermotor, ya, dan kemudian mengumpulkan informasi tentang bagaimana keadaan kendaraan bermotor yang dikendarai oleh korban, ya, dari bagian maintenance mungkin. Jadi semua data, ya, semua data yang berhubungan dengan kecelakaan kendaraan bermotor tersebut kita kumpulkan. Kalau kita merasa sudah lengkap data ini bisa menyusun kronologis kejadiannya, maka baru kita analisa data tersebut. Sehingga dengan hasil analisa kita menyusun kejadian-kejadiannya menjadi satu kronologis kejadian. Dan kemudian setelah korban mungkin kita bisa wawancara, kita mungkin tanya urusan kejadiannya dan dia akan ingat-ingat, oh benar gitu kan. Ya ini hanya salah satu aja, sebenarnya nggak perlu ditanya, diminta konfirmasi ke korban. Jadi setelah kita analisa, ya, analisa mungkin ada berbagai macam metode. Sekarang yang paling banyak dipakai, yang saya dengar, metode 5 why. Dengan 5 pertanyaan why, itu mungkin sudah bisa tentukan root cause dan penyebab langsung dan penyebab tidak langsungnya. Lalu banyak lagi ya, cost tree analysis, ya, why tree, dan sebagainya. Itu semua bentuk metode analisa yang bisa kita gunakan untuk menganalisa data-data terkait kejadian suatu kecelakaan. Jadi kita tentukan metode yang apa yang akan kita pakai untuk analisa, karena semuanya hampir sama ya. Intinya membangun pola analisa dari data dan fakta yang sudah kita kumpulkan. Sampai akhirnya tidak ada lagi data dan fakta. Nah, biasanya di ujung-ujung itulah root cause-nya, penyebab langsung, penyebab tidak langsungnya. Oke, kita lanjutkan dengan unit kompetensi menerapkan inspeksi K3 di industri migas. Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melakukan inspeksi K3. Jadi kalau bicara inspeksi, ini ada hubungannya dengan HIRA ya, atau Hazard Identification Risk Assessment, atau identifikasi bahaya dan penilaian dan pengendalian risiko. Kenapa? Karena sebenarnya sebelum tempat kerja itu berjalan,
kita tentu melakukan identifikasi bahaya dulu ya. Bahaya-bahaya apa yang ada tempat kerja tersebut. Dan kemudian kita nilai resikonya, lalu kita kendalikan resikonya ya, berdasarkan skala prioritas, yaitu bahaya yang lebih tinggi ya kita kendalikan dulu. Baru akhirnya semua bahaya lain yang lebih rendah kita kendalikan. Nah, gunanya pengendalian resiko adalah dengan terkendalinya resiko, maka potensi bahaya itu tidak sampai akan menyebabkan terjadinya insiden. Karena yang kita berusaha hindari adalah insiden, karena insiden akan menyebabkan kerugian. Baik kerugian fisik pada si korban, ya, cederaan, atau fatality, atau kerugian kehilangan waktu produksi, ya, lost time incident. Ya, kita tahu kehilangan waktu produksi ini benar-benar sangat merugikan bagi perusahaan. Jadi, jangan sampai kecelakaan kerja menyebabkan produksi terhenti, gitu kan. Atau bukan produksi terhenti, pekerja ini tidak masuk untuk bekerja, ya, kehilangan produktivitasnya. Sehingga pekerjaannya mungkin harus digantikan oleh yang lain. Nah, inilah yang mungkin bisa menyebabkan sedikit terganggunya manajemen produksi. Jadi, ada kerugian di situ. Nah, ini yang dihindari supaya kecelakaan kerja itu dicegah. Karena mencegah lebih baik daripada memperbaikinya. Nah, jadi setelah HIRA dilakukan, maka tempat kerja itu jadi aman ya. Resiko terkendali. Lalu, kalau kita nggak pernah mengontrol lagi, maka kita akan tidak bisa mengidentifikasi adanya bahaya-bahaya, sumber-sumber bahaya baru, ya, potensi-potensi bahaya baru yang dapat menyebabkan terjadi insiden. Ya, potensi itu mungkin adanya peralatan baru, ya, kemudian adanya sumber bahaya baru, adanya perilaku tidak aman dari pekerja karena nggak pernah diingatkan lagi. Tadinya mereka sudah bekerja dengan aman pada waktu dilakukan HIRA. Karena mereka kembali ke kebiasaan lamanya. Nah, itulah gunanya inspeksi, ya, untuk melihat apakah ada terjadi hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya insiden. Apakah ya ada bahaya-bahaya sumber bahaya baru, ya? Apakah ada potensi-potensi yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran, ya, ledakan, ya, kecederaan, dan kemudian gangguan kesehatan, dan lain sebagainya. Dan ini dapat dilakukan dan melakukan inspeksi K3. Jadi inspeksi itu adalah pemeriksaan ya. Kita memeriksa langsung ke lapangan untuk melihat ya hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja ya. Apakah ada potensi-potensi yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan ya, kecelakaan ya, dan juga hal-hal yang dapat menurunkan produktivitas dari pekerja. Nah, elemen unit kompetensi ini terdiri dari 3 elemen kompetensi. Yang pertama, merencanakan program inspeksi K3. Yang kedua, melaksanakan inspeksi K3. Yang ketiga, melaporkan hasil inspeksi K3. Yang pertama, merencanakan program inspeksi K3. Merencanakan, ya. Jadi, sebelum kita melakukan inspeksi, kita rencanain dulu. Nah, apa sih yang akan kita rencanakan terkait inspeksi K3? Ya, tentunya apa yang akan kita lakukan. Kalau kita tidak merencanakan dulu apa yang akan kita lakukan, ya, maka kita akan melakukan apa yang tidak patut, apa yang tidak sesuai tujuan kita, dan akhirnya apa yang kita lakukan itu tidak akan menunjang performa kerja kita. Dalam hal inspeksi, apa yang kita inspeksi itu tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, jadi kita rencanakan dulu apa sih yang perlu direncanakan dalam melakukan inspeksi.
Lalu program-program apa yang perlu gitu untuk kita lakukan inspeksi? Nah, yang perlu kita rencanakan dalam melakukan inspeksi adalah jadwalnya, ya. Kapan? Apakah ini rutin, atau apakah ini tidak rutin, atau apakah ada inspeksi khusus, ya. Nah, jadi kalau reguler mungkin kita tentukan, oke, pengawas K3 Migas minimal seminggu sekali melakukan inspeksi. Harinya kita atur apakah boleh reguler setiap hari Rabu umpamanya, atau terserah dalam minggu itu ditentukan ya terserah. Yang penting dalam Senin sampai Jumat umpamanya harus ada inspeksi. Nah, jadi itu namanya program ya. Dan kemudian siapa-siapa nih yang seminggu ini dan tiap minggu yang melakukan inspeksi ya. Bagian departemen apa aja. Nah, itu perlu direncanakan. Lalu siapa yang setiap hari akan melakukan inspeksi? Ya, mungkin ditentukan safety man-nya siapa yang akan tiap hari melakukan inspeksi lalu melaporkan kepada pengawas. Sehingga setiap minggu pengawas hanya tinggal menindaklanjuti hasil laporan atau temuan-temuan mungkin dari safety man-nya. Itu juga satu program. Lalu bagaimana untuk inspeksi K3 bagi manajemen ya? Superintenden ke atas. Nah, kita buat program juga, mungkin mereka 2 minggu sekali. Ya. Ini bisa menjadi program inspeksi K3. Lalu, dalam perencanaan itu juga, supaya lebih efektif, kita buat checklist sesuai area yang akan kita lakukan inspeksi. Checklist ini tentu berbeda kalau kita melakukan inspeksi di kantin, dengan di workshop, dengan di kantor. Akan berbeda ya. Jadi kita buat masing-masing ya, semua tempat yang ada di area kerja kita, checklistnya. Contoh umpamanya kalau di kantin, kita akan mengecek peralatan masak ya, apakah bersih, apakah menggunakan air bersih, lalu bagaimana penyimpanan daging ya, apakah suhunya cukup ya, di bawah titik beku 0 derajat Celcius, atau freezernya itu ternyata tidak di bawah 0, karena kalau tidak di bawah 0 itu dagingnya itu akan kemungkinan terinfeksi oleh bakteri-bakteri. Ya. Kemungkinan akan mati pada waktu dimasak, tapi sebagian mungkin kalau masaknya nggak benar masih tetap hidup dan itu berbahaya terhadap kesehatan. Lalu kita akan inspeksi bagaimana kebersihan dan sanitasi di area dapur. Ya. Nah, mungkin untuk sanitasi ini kita perlu ada prosedur lebih lanjut bagaimana melakukan pengecekan sanitasi. Nanti kita tinggal tanya ke bagian yang bersangkutan, umpamanya bagian paramedik, mereka mungkin lebih tahu. Nanti kita tinggal susun program pengecekan sanitasi. Lalu kita mungkin mengecek mengenai gizinya ya. Nah, ini mungkin kepada ahli gizi juga kita akan minta advice-nya bagaimana mengecek tentang gizi. Dan kemudian kita akan mengecek kompetensi daripada para pekerjanya ya. Di bagian dapur ya, lalu di bagian masak, lalu di bagian tempat orang makan, lalu bagian teknisinya mungkin ya, ada teknisi untuk pendingin dan sebagainya. Kita cek apakah mereka ada sertifikat kompetensi atau sertifikat pelatihannya. Dan kemudian kita akan mengecek perawatan ya, perawatan dari peralatan-peralatannya,
Atau mungkin ada alat-alat ukur yang digunakan di kantin ya, kita cek apakah sudah sertifikat kalibrasinya ya, apakah sudah lewat waktu atau enggak dan sebagainya. Jadi masih banyak lagi, ini hanya contoh ya. Jadi kalau kita bisa brainstorming, kita berpikir secara jernih, fokus, maka kita akan bisa membuat checklist yang lengkap. Dan checklist ini tentu akan berguna ya saat kita melakukan inspeksi di area yang bersangkutan. Lalu kita buat lagi checklist untuk workshop, bagaimana cara pemeriksaannya, checklist di office ya, dan di tempat-tempat lain, mungkin genset dan sebagainya. Ya, itulah gunanya merencanakan program inspeksi K3. Dan kemudian, mungkin kita merencanakan program pelatihan dulu, sehingga setiap orang yang melakukan inspeksi itu benar-benar melakukan inspeksi dengan efektif ya, dan efisien. Efisien dalam hal waktu. Kalau mereka nggak kompeten ya, seharian juga mungkin nggak nemuin apa-apa gitu. Tapi kalau sudah kompeten ya, dalam 10 menit mereka akan langsung bisa menemukan satu temuan ya, sumber bahaya. Nah, mungkin bisa rencanakan program pelatihan inspeksi khusus K3 pada semua pekerja termasuk manajemen, karena manajemen juga akan melakukan inspeksi. Tinggal diatur jadwal ya untuk manajemen kapan ya, untuk pekerja lapangan kapan, untuk pengawas kapan, dan seterusnya. Oke, elemen kompetensi ini ada 2 kriteria unjuk kerja. Tujuan inspeksi K3 ditentukan sesuai peraturan K3. Jadi kita tentukan apa sih maksud dan tujuan kita melakukan inspeksi K3. Ya, ini sesuai peraturan K3 di perusahaan ya, agar tempat kerja selalu aman, sehat, dan selamat. Ya. Itu salah satunya, mungkin ada lagi yang lain-lainnya. Kemudian program inspeksi disusun sesuai peraturan perusahaan. Jadi perusahaan mungkin menginginkan inspeksi ada level manajemen, ada level pengawas, ada level sentimen, dan seterusnya. Atau program lainnya ya, yang mungkin untuk menunjang peraturan perusahaan agar berjalan dengan aman dan selamat. Lalu elemen kompetensi kedua, melaksanakan inspeksi K3 ya. Jadi setelah kita rencanakan, baru kita pelaksanaannya. Nah, pelaksanaannya terdiri dari 3 kriteria unjuk kerja. Jenis inspeksi ditentukan sesuai kebutuhan. Jadi, apakah kita perlu inspeksi reguler? Ya, pasti perlu ya. Jadi, inspeksi yang rutin. Umpamanya untuk sentimen itu setiap hari, ya. Lalu pengawas minggu sekali, lalu manajemen mungkin 2 minggu sekali. Itu jenis inspeksi. Lalu kita mungkin perlu inspeksi-inspeksi berkala ya, untuk inspeksi khusus seperti pemeriksaan genset ya, pemeriksaan instalasi listrik. Nah, itu inspeksi khusus yang harus dilakukan oleh inspektor di bidangnya ya, inspektor spesialis. Nah, itu jenis inspeksi khusus. Nah, jadi tentukan aja inspeksi apa ya, jenis inspeksinya sesuai kebutuhan ya. Kalau ada klinik mungkin kita perlu inspeksi juga ya, klinik tersebut ya, standar kesehatannya dan sertifikat tenaga medisnya dan sebagainya. Kemudian format inspeksi K3 disiapkan sesuai kebutuhan ya. Jadi kita tentukan aja ya untuk internal perusahaan kita formatnya seperti apa. Biasanya inspeksi itu berisi format umpamanya lokasi inspeksi di mana ya, lalu waktu inspeksi kapan ya, hari, jam, tanggal, kemudian yang melakukan siapa. Kalau tim kita sebutkan tim leader siapa, lalu anggota-anggotanya siapa. Dan kemudian di bawahnya mungkin peralatan yang dibutuhkan ya, lalu APD yang dibutuhkan apa aja sesuai dengan area kerja yang akan kita inspeksi. Baru kemudian di bawahnya lagi ada nomor ya, deskripsi ya, atau apa yang kita inspeksi ya. Kemudian hasil inspeksi,
dan kemudian tindak lanjut. Mungkin kita taruh satu kolom lagi, PIC tindak lanjut siapa. Nah, ini nanti nomor, nama jenis yang diinspeksi, ya, hasil inspeksi, tindak lanjut, dan PIC tindak lanjut. Nah, kira-kira seperti itu salah satu contoh. Ya. Mau dibikin lebih lengkap, ya itu lebih bagus, ya, lebih detail. Mau dibikin lebih sederhana, it's okay, asal sudah memenuhi kebutuhan yang diharapkan dari inspeksi. Kemudian kriteria unjuk kerja yang ketiga, inspeksi K3 di tempat kerja dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Jadi berarti perusahaan harus membuat prosedur inspeksi, ya, apa-apa yang akan dilakukan inspeksi, ya, bagaimana cara melakukannya, itu dibuat prosedur. Jadi kalau udah ada prosedur, ya tinggal sosialisasi prosedur, sehingga setiap orang yang melakukan inspeksi, itu melakukan inspeksi dengan efektif dan efisien sesuai prosedur. Berarti prosedurnya harus dibuat dengan seluruh anggota tim yang memang sudah ahli, ya, sehingga jadi prosedur yang tepat gitu. Dan secara berkala prosedur ini juga harus ditinjau untuk mungkin dilakukan corrective action atau perbaikan-perbaikan supaya lebih efektif, ya, atau disesuaikan dengan adanya perubahan-perubahan mungkin. Lalu elemen kompetensi yang ketiga, melaporkan hasil inspeksi K3. Ya, jadi setelah direncanakan, dilaksanakan, dilaporkan, ya. Jadi fungsi laporan ini adalah mungkin adanya temuan-temuan, ya, temuan-temuan sumber bahaya, ya, temuan-temuan tindakan tidak aman, kondisi tidak aman yang mungkin harus segera ditindaklanjuti, ya, bagaimana penanganannya, pengendaliannya, ya, supaya tidak berpotensi menimbulkan insiden. Jadi kalau tindakan tidak aman, ya mungkin pekerjanya diberikan coaching, ya, oleh supervisornya langsung, diberikan pelatihan, ya, atau diberikan teguran, ya, atau sanksi, ya, tergantung kebijakan, ya, sehingga mungkin akan ada efek jerak atau apa, berubah sehingga tidak melakukan lagi tindakan tidak aman tersebut. Kalau ada temuan kondisi peralatan teknis yang sudah mungkin tidak layak pakai, ya ini segera ditindaklanjuti. Apakah akan dilakukan perbaikan, ya, atau dibeli peralatan baru. Supaya jangan sampai nanti peralatan teknis ini akan menimbulkan menjadi sumber bahaya baru yang menimbulkan insiden. Kalau ditemukan di kantin, ya, tempatnya kotor, ya, freezernya sudah tidak di bawah titik beku, sehingga dagingnya berpotensi menimbulkan mikroba-mikroba, mengandung mikroba, harus ditindaklanjuti bagaimana pengendaliannya. Ya. Apakah melakukan perbaikan freezer, ya, kemudian diperingatkan lagi untuk melakukan kebersihan, sanitasi, dan sebagainya. Nah, inilah gunanya inspeksi, ya, sehingga keadaan buruk, ya, anomali itu segera dikendalikan supaya tidak berpotensi akhirnya menghasilkan insiden, ya, yaitu kecelakaan kerja, cedera, fatality, atau penyakit akibat kerja. Nah, di sini ada dua kriteria unjuk kerja. Laporan hasil inspeksi K3 disusun sesuai format standar dan dilaporkan. Jadi sesuai standar internal perusahaan, ya. Kalau inspeksi nggak perlu dilaporkan ke dinas provinsi, ya, kecelakaan kerja aja. Kemudian yang kedua, tindak lanjut hasil inspeksi K3 dievaluasi. Jadi nanti tindak lanjutnya, hasilnya, progresnya seperti apa, ya. Kalau belum selesai-selesai juga, ya harus diberi teguran ke departemen yang bersangkutan atau PIC-nya, ya. Sehingga segera di closing itu hasil temuan inspeksi. Supaya jangan sampai terlambat lalu malah menimbulkan insiden atau penyakit akibat kerja. Inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja, perminyakan dan gas. Kompetensi yang diwajibkan pertama merencanakan dan membuat program inspeksi K3
Membuat program inspeksi adalah mengatur jadwal, waktu, tempat, metode, tim inspeksi, dan tujuan atau target dalam dilakukannya inspeksi. Buat checklist untuk pemeriksaan dan observasi yang akan dilakukan, lalu dipublikasikan. Kompetensi kedua adalah cara melakukan inspeksi. Semua tempat, alat, bangunan, orang, metode kerja diperiksa, diukur, diamati, dan dicatat hasilnya. Lalu simpulkan apakah terjadi anomali atau apakah ada penyimpangan. Kompetensi yang diwajibkan ketiga adalah kemampuan membuat analisa dan laporan terkait hasil inspeksi. Kompetensi keempat adalah kemampuan untuk merencanakan dan mengawasi tindak lanjut hasil inspeksi agar temuan-temuan bisa diperbaiki dengan tepat dan benar. Ya, inilah kira-kira kompetensi ya atau skill dan knowledge yang diharapkan dikuasai oleh para peserta pelatihan Diklat Pengawas K3 Migas ya dalam unit kompetensi inspeksi K3 Migas. Ini ada contoh untuk inspeksi K3, nanti bisa dilihat sendiri. Studi kasus. Jelaskan secara rinci cara melakukan inspeksi K3 di workshop bengkel listrik suatu perusahaan migas. Ya, ini opini, silakan para peserta berpikir sendiri bagaimana sih melakukan inspeksi K3 berdasarkan sudah dijelaskan tadi. Namun intinya, kalau kita ingin melakukan inspeksi K3 di workshop, kita harus tahu dulu ya, workshop bengkel listrik itu aktivitasnya apa aja, fungsinya apa aja ya, tujuan daripada workshop bengkel listrik itu apa. Kalau kita belum tahu ya, itu tempat apa, maksud dan tujuannya apa, bagaimana aktivitas kerja di situ, maka kita akan inspeksi di sana for nothing ya. Hanya untuk sia-sia aja, buang-buang waktu. Jadi kan tahu dulu. Atau kita sudah dibantu oleh checklist yang ada. Ya. Apa-apa yang perlu diperiksa di workshop bengkel listrik. Ya. Dan kenapa itu perlu diperiksa, kita harus tahu juga. Jadi nanti checklistnya ada. Tapi kita harus tahu juga tujuan daripada checklist ini ya masing-masing nanti. Kalau enggak, kita akan susah menyimpulkan ya. Apakah ini temuan ya, potensi bahaya atau enggak. Nah, jadi inspeksi ini nggak bisa sembarangan ya. Nggak semua orang bisa melakukan inspeksi, terutama yang terkait hal-hal teknis. Bengkel listrik mungkin ada hal-hal teknis di sini ya. Jadi mungkin harus punya pemahaman dulu sebelum kita melakukan inspeksi di workshop bengkel listrik. Yang jelas kalau kita bicara bahaya sumber bahaya di situ adalah bahaya listrik ya. Strom ya, mungkin tegangan tinggi, dan kemudian kabel-kabel yang tidak terisolasi dengan baik ya, itu harus kita perhatikan. Kemudian panel-panelnya ya, apakah ada tutupnya ya, apakah ada petunjuknya, sedang beroperasi ya, sedang ada aliran listrik atau enggak ya. Dan kemudian sirkuit-sirkuit breaker-nya dan sebagainya ya. Apakah itu dapat bekerja dengan sesuai fungsinya atau enggak. Lalu kebersihannya, kerapihannya ya, 5R atau 5S. Dan kemudian bagaimana kompetensi pekerjanya di situ. Apakah sudah memiliki sertifikat pelatihan atau sertifikat kompetensi ya. Terutama sertifikat kompetensi teknisi K3 listrik ya, untuk para teknisinya itu wajib. Karena ini peraturan pemerintah. Lalu mungkin pemimpin itu harus mempunyai sertifikasi ahli K3 listrik ya. Lalu mungkin punya inspektor listrik untuk sertifikat BNST. Jadi kalau bisa semuanya dipenuhi ya, kompetensi dan diklat ya, pendidikan pelatihan untuk semua personel di workshop bengkel listrik tersebut. Kemudian peralatan-peralatannya ya, apakah ada sertifikasi ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, apakah instalasi listriknya, gensetnya, dan peralatan ukurnya sudah dikalibrasi.
dan genset sudah sertifikasi sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, ini semua juga yang bisa dilakukan inspeksi ya. Lalu kalau hal-hal teknisnya mungkin kita perlu belajar lebih lanjut ya sebelum untuk melihat sumber bahaya dari bengkel listrik tersebut. Jadi ingat, sebelum melakukan inspeksi, kita harus tahu dulu ya area lokasinya seperti apa, pekerjaan situ seperti apa, maksud tujuannya seperti apa dilakukan pekerjaan tersebut ya. Dan kalau ada hal teknis, kita ya belajar singkat dulu. Sekarang kita bisa lihat dari YouTube ya, dari Google, cari informasi tentang suatu hal, maka kita akan sedikit mendapatkan gambaran. Jadi jangan nol, lalu langsung inspeksi, maka kita akan doing for nothing ya. Akan melakukan suatu hal sia-sia, buang waktu, buang tenaga, dan sebagainya. Oke, unit kompetensi yang ke-8 atau yang terakhir ya, untuk skema pengawas K3 di industri migas, yaitu melakukan audit K3 di industri migas. Audit. Kalau kita bicara audit, maka tadi hampir mirip-mirip ya. Investigasi, inspeksi, audit. Ini membutuhkan pemikiran-pemikiran cara berpikir negatif. Tapi ingat ya, jangan dibiasain selesai audit ya buang pikiran negatif. Kembali ke berpikir positif. Tapi saat melakukan tugas saja ya, yaitu untuk investigasi, inspeksi, audit, kita harus fokus kepada berpikir negatif. Karena dengan berpikir negatif, kita akan mudah menemukan temuan-temuan. Jadi hanya saat melakukan pekerjaan investigasi, ya, inspeksi, audit, atau mungkin nanti lainnya adanya assessment, ya. Nah, audit ini sama ya, mencari temuan-temuan. Temuan-temuan di sini ketidaksesuaian dengan sistem. Jadi beda ya dengan investigasi, mencari penyebab langsung, penyebab dasar, penyebab tidak langsung dari suatu kejadian kecelakaan. Inspeksi mencari bahaya, sumber bahaya ya, yang dapat menyebabkan resiko dan menyebabkan terjadi insiden di suatu area lokasi kerja. Audit ini melakukan pemeriksaan untuk mencari ketidaksesuaian ya terhadap persyaratan sistem. Ya, dalam hal ini sistem K3. Lalu sistem itu apa? Sistem itu adalah kumpulan aturan, acuan, dan standar. Ya. Kumpulan aturan, acuan, dan standar dalam satu bidang. Dalam hal ini berarti K3 ya. Jadi kita lihat sistemnya sudah ada ya, persyaratan sistemnya sudah ada. Salah satu yang menjadi acuan kita adalah kebijakan K3. Lalu aturan-aturan K3 di perusahaan ya. Termasuk di perusahaan tentunya menerapkan aturan-aturan K3 berdasarkan regulasi peraturan perundang-undangan. Jadi acuan kita adalah audit melihat apakah ada hal-hal ya di perusahaan ya yang tidak sesuai dengan peraturan regulasi peraturan perundang-undangan K3, tidak sesuai dengan aturan K3 di perusahaan ya. Itu jadi audit ini mencari ketidaksesuaian ya terhadap standar. Lalu standarnya apa? Ya, yang dijadikan acuan adalah peraturan perundang-undangan K3 pemerintah ya Republik Indonesia, aturan-aturan K3 perusahaan, standar-standar internasional mengenai K3. Ya, contohnya mungkin standar internasional pakai NFPA ya. National Fire Protection Association ya, nggak sesuai dengan NFPA, ya berarti itu temuan gitu.
Lalu yang dipakai lainnya adalah mungkin perusahaan ngacunya ke SMK 3 ya, sistem manajemen K3 dari pemerintah. Atau mungkin ISO 45001 ya, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, keluaran daripada Badan Internasional IOS ya, International Organization of Standardization. Itu namanya audit K3. Tapi intinya sederhananya adalah audit K3 itu semua peraturan kebijakan K3 dari pemerintah dan juga internal perusahaan. Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melakukan audit keselamatan dan kesehatan kerja. Ini terdiri dari 3 elemen kompetensi. Yang pertama, menentukan program dan prosedur audit K3 di tempat kerja. Yang kedua, melaksanakan audit K3 di tempat kerja. Yang ketiga, membuat laporan hasil audit K3 di tempat kerja. Nah, yang pertama, menentukan program dan prosedur audit K3 di tempat kerja. Jadi, sebelum kita melakukan audit, maka kembali kita memerlukan perencanaan. Ya, di sini perencanaan adalah program dan prosedur audit. Jadi kita tentukan dulu. Nah, audit ini berbeda dengan inspeksi. Kalau inspeksi itu bisa dilakukan mendadak. Ya. Kalau audit, Anda lakukan mendadak, ya percuma aja. Hasilnya ya temuan semua, karena auditi atau orang atau bagian yang diaudit itu tidak siap. Karena audit ini memerlukan bukti-bukti, ya, yaitu dokumen-dokumen. Kalau mereka belum siap, padahal mereka ada, tapi karena belum siap ya susah nyarinya. Jadi, untuk audit berbeda dengan investigasi dan inspeksi ya. Inspeksi dan investigasi bisa langsung dilakukan ya, tanpa pemberitahuan kepada tempat yang dilakukan inspeksi atau investigasi. Tapi audit harus diumumkan dulu. Minimal 2 minggu, kasih waktu. Atau seminggu lah, atau 3 hari, nggak apa-apa. 3 hari sebelumnya dibilang ya 3 hari kemudian kita akan melakukan audit. Jadi siapkan semuanya, semua departemen udah siapin deh. Orang yang in charge nanti ya, dokumen-dokumennya, ya, bukti-bukti sesuai sistem. Jadi audit nggak bisa dilakukan mendadak ya. Jadi makanya nggak ada istilah audit mendadak, nggak ada. Audit itu harus direncanakan jauh sebelumnya supaya auditi ya. Audit itu istilah sebutan untuk orang ya atau bagian yang diaudit, namanya auditi. Kalau yang melakukan audit namanya auditor. Sehingga auditi siap nih. Jadi pada waktu auditor nanyain, saya minta dokumen ini, udah langsung. Kalau nggak siap ya, mungkin bisa sejam, bisa seharian nyari dokumennya dulu, acak-acak dulu ya. Lagi kalau tempatnya, aktivitasnya banyak, dokumennya banyak, susah kan. Apalagi kalau penyimpanannya nggak sistematis. Ya jadi langkah pertama ini menentukan program dan prosedur audit K3 di tempat kerja. Ini pertama membuat audit plan. Kemudian audit plan ini diberitahukan pada auditi ya, mungkin departemen-departemen yang ada di perusahaan seminggu sebelumnya lah ya, sehingga mereka siap. Lalu kemudian ya perlu dibuat checklist juga di sini. Karena untuk ngaudit departemen HRD tentu berbeda dengan ngaudit departemen operasional ya, atau departemen maintenance, engineering dan sebagainya akan berbeda. Karena K3-nya yang sumber bayarnya berbeda. Apalagi audit ke departemen HSC ya, akan berbeda. Mungkin lebih banyak lagi nih checklist-nya. Jadi menentukan program ya, jadwalnya ya,
checklist-nya, prosedur itu checklist-nya mungkin. Lalu prosedur itu cara melakukan audit. Lalu tentukan tim audit ya. Audit ini nanti, apalagi kalau tempatnya besar, mungkin memerlukan beberapa auditor internal. Tapi kalau tempatnya kecil mungkin minimal 2. Kenapa minimal 2? Karena auditor internal ini nggak boleh ngaudit departemennya sendiri. Ya, nggak boleh. Itu melanggar ketentuan. Nah, jadi harus minimal 2. Nanti ada lead auditor yang memimpin tim auditor dan juga auditor ya, anggota tim auditor. Nah, jadi kalau tempatnya besar mungkin memerlukan beberapa 4-5 orang atau lebih ya tim auditor. Lalu kalau bisa, kalau belum memiliki kompetensi, itu harus diberikan pelatihan dulu internal auditor ya pada semua auditornya. Kalau sudah banyak yang lupa, ya harus di-refresh lagi. Jadi berikan dulu pelatihan sehingga mereka tahu ya cara melakukan audit. Dan setelah itu dibuat tadi audit plan ya, jadwal pertemuan pembuka, jadwal auditnya ya, hari pertama ini kemana aja, jam berapa, lalu mungkin ada hari kedua ya. Kalau hari pertama perusahaannya kecil aja mungkin sudah selesai ya, nggak perlu hari kedua. Kalau cukup besar mungkin ada hari kedua, nanti tentukan auditor ini ke sini, auditor ini ke sini, dan seterusnya, ada jamnya juga. Lalu nanti ada pertemuan auditi. Jadi pertemuan audit ini biasanya untuk auditi membela diri. Jadi pada saat diaudit mungkin nggak ketemu ya bukti-bukti dokumennya, lalu kemudian ketemu, nah itu bisa disampaikan dalam pertemuan auditi. Jadi nanti yang sudah tercatat sebagai temuan mungkin dicoret nggak jadi temuan ya, karena ada bukti sudah yang belakangan disampaikan. Lalu ada pertemuan auditor. Nanti pertemuan auditor ini auditor akan berembuk nih untuk melihat teman-teman yang ada untuk mencapai kesepakatan. Apakah kalau auditor A bilang oh ini major temuannya, yang lain mungkin oh enggak minor. Nah di situ sepakati ya, major apa minor ya. Atau bukan temuan sama sekali. Ya, jadi ada pertemuan auditor. Nah, terakhir nanti ada pertemuan penutup ya, closing meeting. Jadi nanti ada pertemuan pembuka itu melaporkan kepada tim manajemen mengenai audit yang akan dilaksanakan ya, bagaimana caranya ya, dan memperkenalkan tim auditor, dan kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkin yang ditanyakan oleh para partisipan dari pertemuan pembuka ya, tim manajemen, dan top manajemen mungkin hadir. Di pertemuan penutup itu menyampaikan paparan hasil-hasil temuan ya, dan kemudian mungkin tindak lanjutnya seperti apa. Karena kalau audit internal ya harus ada tindak lanjut untuk closing-nya atau perbaikannya. Ya, inilah kira-kira gambaran untuk program dan prosedur audit K3 di tempat kerja. Di sini terdiri dari 3 kriteria unjuk kerja. Tujuan audit K3 dirumuskan sesuai standar. Jadi apa maksud dilakukan audit? Apakah untuk melihat kesesuaian? Perusahaan mungkin memakai ISO 45001 ya mungkin itu, atau SMK 3, atau ya standar K3 ya yang ada. Standar K3 sesuai kebijakan K3 perusahaan dan regulasi peraturan perundang-undangan, mungkin itu cukup ya. Lalu yang kriteria unjuk kerja kedua, ruang lingkup audit K3 ditentukan berdasarkan standar. Jadi ruang lingkupnya di mana nih? Apakah perusahaan plus cabang-cabangnya? Ya, mungkin ada cabangnya, tapi nggak ada akarnya ya, pohon itu nanti. Apakah perusahaan ya pusat beserta cabang-cabangnya, atau hanya di kantor pusat, atau hanya di salah satu cabang yang merupakan site dari migas tersebut, mungkin di RIK
atau apa gitu. Jadi ruang lingkupnya. Atau mungkin ruang lingkupnya hanya sebatas Departemen HSE ya, yang banyak kecelakaan jadi diaudit. Atau keseluruhan perusahaan ya. Pusat, terus cabang-cabangnya, rig-rignya, dan sebagainya. Nah, itu ruang lingkup audit K3. Kemudian, langkah-langkah audit direncanakan sesuai dengan prosedur. Jadi audit plan-nya ya, apa yang akan dilakukan, itu sudah dibuat dan sudah dibagikan kepada auditi ya, kapan dan siapa yang akan melakukan audit di tempat mereka. Nah, ini elemen kompetensi yang pertama ya, yang harus dikuasai oleh pengawas K3 Migas. Kemudian elemen kompetensi kedua, melaksanakan audit K3 di tempat kerja. Nah, saat pelaksanaan ini membutuhkan keterampilan berkomunikasi tegas, ya. Kemudian memiliki teknik untuk mengorek keterangan dari auditi, trik-trik untuk auditi untuk ngaku bahwa mereka tidak punya bukti. Karena nanti auditi juga akan melakukan trik ya. Jadi adu trik nih antara auditor dengan auditi. Auditi akan berusaha untuk menutupi kekurangannya ya, supaya tidak cerai teman-teman. Auditor akan berusaha membuktikan adanya temuan. Nah itu, jadi nanti dalam pelaksanaan ini adu pintar nih antara auditi dengan auditor. Makanya auditor harus lebih pintar ya, harus sudah terlatih dan kalau bisa pengalaman. Ya, contohnya aja gini. Auditor ya harus selalu show me, tunjukkan buktinya. Jadi jangan sampai banyak auditor nanya, apakah sini pernah melakukan pelatihan K3? Berarti dia bilang, iya, iya pernah. Auditor langsung percaya karena berpikir positif. Nggak boleh kayak gitu. Ya, samanya seperti tadi dia doing for nothing nanti ya, hanya buang-buang waktu. Jadi audit ini kembali harus berpikir positif ya, tapi hanya saat audit aja. Jadi dia harus, oke, mana buktinya? Nah, di sini mungkin adu pintar lagi. Mungkin auditi akan nunjukin bukti yang bohong-bohongan. Auditor harus pintar tuh ngecek. Oh, ini buktinya ya. Kami melakukan ini daftar hadirnya. Oke, auditor akan lihat mungkin salah satu nama. Oke, minta tolong panggilkan si Asep ini gitu kan. Nah, kalau langsung percaya aja ya mungkin itu daftar hadir buatan bisa aja kan. Sehingga nggak jadi temuan karena auditi pintar gitu. Nah, saat auditor ya verifikasi lagi itu namanya verifikasi. Oke, saya minta Asep untuk sini. Panggillah si Asep. Mungkin saat dipanggil sudah diinformasikan supaya ngomong gini gini gini. Auditor harus pintar di sini nih. Si Asep dipanggil. Apakah kamu pernah ikut pelatihan K3? Pernah, Pak. Oke. Kapan dan di mana? Si Asep udah dikasih tahu, nanti bilangnya tanggal segini segini ya. Oke, tanggal segini segini. Oke. Itu mengenai apa? Nah, pelatihannya. Tahu, Pak. Aduh, nggak tahu, Pak. Tadi lupa dikasih tahu teman saya pelatihan apa, ketahuan kan. Bahan bohongnya. Ya, ini hanya salah satu contoh bahwa auditor itu harus cerdik, ya, harus pintar untuk menggali temuan-temuan. Jangan sampai auditi lebih pintar sehingga tidak ketemu ya temuan-temuan. Dan di sini juga membutuhkan auditor untuk cara komunikasi ya. Tetap harus sopan, beretika. Dan kemudian daya analisa tinggi ya. Apakah ini temuannya major? Major itu berarti temuan yang dapat menimbulkan insiden atau fatality. Atau temuannya minor ya, tidak terlalu berakibat berdampak besar.
Tapi kalau ada temuan minor di beberapa departemen sama, minornya, ya itu bisa menjadi satu temuan major. Nah, di all-in-one kompetensi keduanya ada 3 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, jadwal pelaksanaan audit K3 ditentukan sesuai dengan prosedur ya. Ya, sudah membuat audit plan tadi jadwalnya. Yang kedua, format disiapkan sesuai dengan prosedur ya. Jadi, format untuk pencatatan mungkin ya, temuan-temuan dan sebagainya nanti diatur aja secara internal. Sudah disebutkan, jelaskan dalam prosedur audit K3 ya di perusahaan. Yang ketiga, audit K3 di tempat kerja dilakukan sesuai dengan prosedur. Ya. Jadi ada langkah-langkah mungkin yang disebutkan oleh prosedur, nanti itulah yang menjadi acuannya. Tapi intinya ada langkah-langkahnya seperti itu ya. Ada opening meeting, ada sesi audit, dan kemudian ada pertemuan auditi, pertemuan auditor, dan closing meeting. Elemen kompetensi ketiga, membuat laporan hasil audit K3 di tempat kerja. Nah, setelah dilaksanakan audit, dibuat laporan, ya, dipaparkan dalam pertemuan penutup closing meeting, dan laporan itu dalam bentuk hard copy nanti diserahkan kepada manajemen beserta rekomendasi untuk tindak lanjut. Nanti manajemen akan menentukan PIC untuk melakukan closing ya masing-masing departemen yang ada beberapa temuan-temuannya. Ya, di sini ada 2 kriteria unjuk kerja. Laporan hasil audit disusun sesuai format standar ya, standar internal perusahaan, dan tindak lanjut hasil audit dipantau sesuai dengan prosedur. Ya, nanti progresnya seperti apa untuk temuan closing ya, untuk closing temuan-temuan yang ada. Sehingga dengan melakukan audit, itu K3 dan sistem K3 di perusahaan itu akan sesuai dengan persyaratan yang ada ya, dengan sistem yang ada. Artinya ya tetap akan aman ya. Karena kalau tidak sesuai lagi ya bisa berpotensi menimbulkan bahaya baru yang dapat ya bisa saja terjadi insiden atau kerugian-kerugian bagi perusahaan ya. Atau ada kecelakaan, penyakit akibat kerja dan sebagainya. Audit K3 Migas. Audit adalah pemeriksaan sistem atau standar atau aturan atau kebijakan. Apakah ada temuan ketidaksesuaian atau tidak? Yang melakukannya disebut auditor dan wajib diberikan pelatihan internal audit terlebih dahulu. Kompetensi yang dituntut di sini adalah kemampuan untuk membuat program audit atau audit plan. Di sini diatur ruang lingkup, maksud dan tujuan audit, langkah-langkah dan jadwal audit, tim yang melakukannya, kapan dan di mana. Kompetensi kedua yang wajib dikuasai adalah kemampuan pelaksanaan dari program audit atau audit plan tersebut. Di sini dibutuhkan kedisiplinan, konsistensi, dan skill mengumpulkan data dan informasi untuk menemukan ketidaksesuaian audit. Juga dibutuhkan kemampuan kerjasama tim dan kepemimpinan sebagai lead auditor. Kemampuan melakukan wawancara, mendengar dan menyimak, mencatat data, menganalisa data, dan menyimpulkan temuan. Kompetensi ketiga yang wajib dikuasai adalah kemampuan membuat laporan hasil pelaksanaan, hasil temuan, hasil analisa, dan rekomendasi hasil audit. Kompetensi keempat adalah kemampuan memantau perbaikan hasil temuan audit, sehingga temuan tersebut dapat di-closing dengan tepat dan benar. Inilah kompetensi audit K3 Migas. Nah, ini ada contoh, nanti bisa dilihat sendiri. Studi kasus, jelaskan cara melakukan audit K3 secara rinci di suatu perusahaan migas. Nah, ini tugas dari para peserta untuk menjelaskannya, berlatih cara melakukan audit K3. Ya, seperti yang secara ringkas tadi sudah saya jelaskan ya. Intinya membuat audit plan dulu, perencanaan ya, dan kemudian menentukan tempat kapan ya untuk melakukan audit, lalu membagikan kepada seluruh departemen ya. Ya, ini untuk audit internal ya, sehingga masing-masing departemen sudah melakukan persiapan. Minimal seminggu sebelumnya, jangan secara mendadak. Atau jangan terlalu lama juga ya, tahun ke depan ya, itu nggak mungkin. Udah kelamaan, orang lupa gitu. Jadi seminggu adalah mungkin waktu yang pas, atau 2 minggu masih oke. Dan kemudian
ditentukan tim yang akan melakukan audit. Ya. Minimal 2 orang kalau perusahaan kecil aja. Kenapa 2 orang? Karena nggak boleh ngaudit departemen sendiri. Kalau cukup besar mungkin butuh 4-5 orang ya, tim auditor internal. Setelah itu dilakukan pelatihan ya kepada tim auditor ini agar mereka dapat melakukan pekerjaan audit dengan tepat dan benar. Ya. Dan setelah itu untuk persiapan melakukan audit mereka mengumpulkan mungkin ada alat ukur segala macam, alat tulis dan sebagainya, jangan lupa. Lalu dilakukan pertemuan pembuka opening meeting. Di situ jelaskan maksud tujuan audit ya, kapan audit plan-nya dijelaskan, dan kemudian tim auditor siapa aja diperkenalkan dan sebagainya. Lalu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari para peserta opening meeting dijawab sehingga mereka jelas ya mengenai audit yang akan diadakan, audit K3. Lalu setelah itu berpencar masing-masing ke tujuannya ya untuk melakukan audit, mencari data-data temuan ya terkait K3. Lalu di sini membutuhkan teknik wawancara ya, teknik untuk menggali temuan-temuan ya, trik-trik untuk membuktikan verifikasi temuan tersebut dan sebagainya. Dan kemudian setelah dilakukan audit, wawancara segala macam, selesai, lalu ada pertemuan auditi, mungkin auditi bisa membela diri, ada bukti-bukti baru yang bisa disampaikan sehingga tadinya temuan mungkin ya, tidak jadi temuan. Lalu ada pertemuan auditor untuk membicarakan kesepakatan apakah suatu temuan ini benar, major atau minor ya. Dan kemudian untuk membuat laporan. Nah, lalu ada closing meeting di mana sini paparkan hasil temuan-temuan dan kemudian rekomendasi untuk tindak lanjut. Selanjutnya adalah manajemen menentukan siapa PIC untuk tindak lanjut tersebut dan kemudian memantau untuk closing ya temuan-temuan tersebut. Ya inilah kira-kira audit ya secara ringkas untuk dilakukan di satu perusahaan migas. Oke, itu semua mengenai sudah 3 hari ya. Dimana hari pertama 2 unit kompetensi, hari kedua 3 unit kompetensi, dan ini hari terakhir 3 unit kompetensi untuk skema operator K3 di industri migas. Ya, jadi dipelajari lagi materi-materi bahannya dan kemudian review lagi nih video-videonya, rekamannya, sehingga pertama siap untuk uji kompetensi, yang kedua siap untuk menerapkannya di tempat pekerjaannya. Akhirnya sukses selalu buat para peserta skema operator K3 industri migas. Oke, ini akan saya rekam nanti untuk dibagikan di grup. Terima kasih dan selamat pagi. Thank you, Uncle Maria. Sama-sama, Shannon.